menyampaikan atau membahas tentang literasi seni dan budaya. Di sini ada Pak Eko, ada Pak Badrun, ada Pak Dedi, ada Pak Gatot, ada Pak Kamit. Beliau-beliau ini sebagai pejuang kesenian yang banyak melakukan suatu karya seni yang tentu pengalamannya sangat luar biasa. Ya, ini untuk menyingkat waktu, saya mulai Pak Eko. Pak Eko, silahkan ceritakan bagaimana mentransformasi seni budaya untuk tetap lestari, khususnya seni wayang, tari di lereng-lereng gunung atau di pedesaan atau komunitas-komunitas yang boleh dikatakan khusus itu. Ya, monggo. Terima kasih Pak Kris. Selamat malam semuanya. Saya memang berawal dari kesenian dari tradisi, utamanya awal mulanya adalah dari wayang orang. Saya mendapatkan pelajaran dari orang tua saya yang punya grup wayang orang. Kemudian saya teruskan untuk belajar terus menerus sampai sekarang. Saya pernah membuat sanggar di lereng Mertabu, sanggar Warangan Mertabu. Kemudian saya musafir pindah ke Borobudur dan saya membuat sanggar Kinara-Kinari. Berawal dari budaya yang ada di masyarakat. Artinya di daerah pegunungan itu masih banyak ritual-ritual yang dijalankan. Jadi antara kesenian dan ritual dan petani itu jadi satu. Contohnya adalah masih ada tradisi kaum tandur, saparan, murudan, dan itu masih sampai sekarang. Berawal dari itu saya mencoba untuk mentransformasikan kepada anak-anak. Sekarang ini sanggar Kinara-Kinari yang tadinya di Borobudur itu sudah dari TK sampai dewasa itu ada 100 anak lebih. Jadi tiap hari Sabtu itu kami belajar tentang kesenian tari, juga tembang, juga karawitan, dan juga pedalangan. Jadi kalau tiap hari Sabtu itu tariannya ada 3, yaitu tarian tradisi yang utamanya adalah tari klasik, saya ajarkan sebagai teknis, kemudian tari rakyat Magelangan, kemudian tarian yang bersumber dari relief-relief yang ada di Borobudur. Salah satunya yang ada di relief Candi Pawon. Kenapa saya namakan sanggarnya Kinara-Kinari itu berdasarkan relief yang ada di Candi Pawon. Di Candi Pawon ada relief Kinara-Kinari, ada pohon kehidupan, pohon kalpataru. Di tiap sisi selatan, sisi timur, dan sisi utara itu bergambarnya relief Kinara-Kinari. Dan tiap hari minggunya kami studi literatur. Jadi kami dengan anak-anak seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini luar biasa. Sanggar Kinara-Kinari telah menginspirasi dan ikut melestarikan seni, tradisi, bahkan bagian dari religi yang ada di sekitar gunung-gunung di seputaran Borobudur. Nah, sekarang kita kembali Pak Badrun. Nih Pak Sailendra, tapi saya kenalnya Pak Badrun, makanya nih, wah ini nggak tahu yang Marapi jadi Badrun ini siapa. Tapi Pak Badrun punya pengalaman yang banyak mengajar, tampil dengan pakaian kostum, sehingga seni itu tidak hanya sebatas pada ruang, tapi bisa meluas kepada siapa saja. Nah, monggo Pak Badrun diceritakan gimana nih pengalaman untuk berjuang terus di bidang seni budaya. Iya, matur nuwun, terima kasih Pak Kris ya. Jadi sebetulnya pengalaman saya itu pengalaman di jalan. Akademis saya juga dapat di jalan. Dulunya saya sempat di Bali juga 8 tahun di sana. Kebetulan di desain Bilabong dulu. Tapi di situ kan udah masuk ke teknologi dan masuk ke, kalau zaman sekarang medsos ya, yang serba canggih. Dan saya merindukan untuk kembali ke kodrat saya, jadi kodrat seorang pelukis, gitu, pelukis murni. Dan saya beranjak dari itu.
Dan saya masuk ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, ternyata saya udah ketinggalan jauh dari rekan-rekan semua. Nah karena memang saya dari kecil tuh suka dekat dengan anak-anak kecil waktu itu, dan sampai sekarang juga saya suka. Kenapa nggak ada salahnya kalau saya saat ini melukis juga untuk mencari popularitas udah sulit, sangat sulit sekali. Tapi kenapa salahnya saya pengalaman saya waktu di jalan dulu, selalu perantauan saya tularkan ke anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang tadinya saya belajarnya ikut bantu Seto Mulyadi ya, di Jakarta 3 tahun mengajar di sagarnya mereka, sagarnya mereka. Terus saya pulang tuh pengalaman yang sudah seperti saya dulu di Bali. Saya sebagai desainer t-shirt ya, tapi pulang ke kampung halaman itu ilmu itu nggak saya pakai sama sekali, seperti hilang gitu aja gitu. Nah saya di Cirebon juga seperti itu. Saya dulu pernah ikut ke maestro ya, itu Pak Bekti, itu pelukis kaca waktu itu, dan saya nyantrik di situ, belajar di situ bertahun-tahun. Dan setelah keluar dari Cirebon itu, saya pulang itu juga ilmu itu nggak saya bawa sama sekali, nggak saya pakai. Nah pengalaman itu akhirnya saya berpikir, kenapa ya saya selalu membuang-buang apa yang jadi pengalaman saya gitu. Akhirnya waktu di Jakarta saya udah bertekad, saya di Temanggung akan di kampung halaman saya ini, saya tetap akan jadi guru ngajar, entah nanti seperti apa di sana. Memang responnya waktu itu saya masuk di sana belum ada yang namanya sanggar lukis anak-anak itu, jadi masih tabu istilahnya. Nopo sih belajar menggambar kan aneh, masih aneh. Makanya responnya pertama kali orang-orang Chinese, karena dia latar belakang tahu inilah pentingnya seni untuk anak-anak. Karena selama ini yang saya lihat secara sosiologi anak itu yang dia hajar kan otak kiri terus, otak kanan nggak ada perimbangan. Kebetulan yang jadi murid-murid saya pertama, saya tahu ini orang tuanya pasti punya pendidikan yang bagus, karena dia tahu keseimbangan anak gitu harus seperti apa gitu. Maunya belajar kok udah belajar di sekolahan, dia keluar kok belajar di sekolahan seperti belajar sekolah lagi. Jadi kan nggak ada ruang untuk otak kanannya itu. Akhirnya saya masuk ke situ dan saya nanya sama teman-teman, di Temanggung sudah ada belum namanya sanggar? Belum ada. Di sini banyak kompetisi lomba memang, tapi pembinaannya sama sekali nggak ada. Alhamdulillah waktu itu saya pelopor satu-satunya sanggar lukis anak, dan di situ saya juga hubungannya dengan sosiologi anak. Saya tidak cuma mengajar, tapi di situ saya membentuk kepribadian dari kecil. Anak itu saya usahakan anak itu mandiri dan jujur. Makanya setiap saya mengajar, murid-murid saya itu pertama kaget. Kamu nggak boleh pakai penghapus ya, kamu nggak boleh pakai pensil ya, kamu nggak boleh pakai penggaris. Terus gimana nih Pak Gus? Udah langsung pakai spidol. Terus gimana saya nanti menggaris? Udah, garis apa aja yang pertama kamu ketemu. Mau bengkok mau apa itu bagus ya, seperti almarhum Tino Sidin. Jadi semua bagus, nggak ada yang jelek. Jadi memang seperti itu. Jadi anak-anak nantinya terbiasa, alhamdulillah. Mereka terjalan sampai orang tuanya, bagus. Saya juga heran, kenapa anak saya sekarang kok nggak bikin garis nggak pakai garis, dan dia bikin bulat nggak pakai jaga. Karena keterbiasaan itu dari awal udah anak saya ajak untuk berani. Seperti bikin bulat, mereka pertama dia lonjong. Dia nanya, bagus ini lonjong, udah terusin aja nggak apa-apa. Jelek dong, enggak jelek, tetap bagus, karena ini belum berbentuk gambar. Lama-lama terbiasa, dia bulat benar-benar bulat, menggaris juga seperti itu. Nah, kenapa saya terapkan seperti itu? Jadi ini hubungannya dengan psikologi. Kalau kita terbiasa dengan membuat garis pakai pensil dan kita menghapus, namanya orang itu pengennya sempurna. Dan sempurna itu sebenarnya nggak bisa didapat secara instan. Jadi prosesnya ketekunan. Jadi ketekunan karena anak itu memang ketekunan, tapi kita ngasih motivasi yang baik buat anak itu. Jangan terus bikin mereka down, itu lonjong jelek, kita tetap bagus apapun yang mereka lakukan, karena memang nalarnya masih seperti itu ya. Terus mereka tekun dan dia nggak berasa menemukan hasilnya. Seperti jadi saya umpamakan anak itu seperti naik gunung,
naik gunung itu pertama, wah saya capek, udah diterusin, di sana lebih ada yang bagus-bagus loh, nanti ada bunga-bunga yang bagus loh. Dia naik lagi nggak berasa karena penasaran ingin melihat bunga itu. Udah sampai ke bunga itu ada yang lebih bagus lagi, akhirnya dia nggak berasa sampai puncaknya dan dia bisa melihat segala sesuatunya. Jadi itu pengalaman saya, alhamdulillah dari sisi keberkesenian mereka juga termotivasi, ada hasil, dan secara kepribadian juga mereka berubah. Jadi yang tadinya kolokan sama orang tua, jadi dia punya prinsip, jadi terbawa dengan pendidikan formal juga. Jadi saya pengajaran di situ memang pengalaman saya juga banyak yang murid-murid saya rujukan dari dokter. Jadi suruh ke saya diajar dan alhamdulillah mereka berubah secara kepribadian. Itu pengalaman saya, Pak. Ya. Jadi garis merah atau benang merahnya dari Pak Badrun, otak kanan itu harus dilatih, karena menurut saya ini belajar bukan menghafal tapi menemukan, mengimajinasi, menghayati, bahkan mampu menginterpretasi. Jadi yang Pak Badrun tadi terus spirit sampaikan, tidak ada yang semua bagus, karena nanti terus akan meningkat untuk penyempurnaan atau kesempurnaan itu melalui proses. Kita sekarang ke Pak Dedi. Ini Pak Dedi banyak pengalaman bekerja di media sebagai seniman. Tadi awal cerita menerima tamu atau siapa aja sama saja. Beliau tidak membedakan entah yang membeli kah, menghargai kah, yang pakai sepatu kah, yang nyeker pun juga semua diterima. Nah ini Pak Dedi bisa menceritakan spirit apa yang sebetulnya Pak Dedi ingin tularkan di dalam berkesenian. Iya, ini cerita pribadi saya ya. Berawal dari pertengahan 80-an ya, ketika saya terjun di dunia teater, film, menjadi ilustrator majalah, kartunis di beberapa surat kabar. Di sana saya banyak belajar. Di teater dan film misalnya, ketika ada tantangan membuat suatu setting dekorasi, saya harus melakukan riset. Tahun berapa misalnya tentang kerajaan atau tentang peristiwa itu. Jadi harus disesuaikan properti dan settingnya. Jangan sampai misalnya tahun pada abad sebelum Masehi, tapi misalnya karpetnya itu karpet saat ini itu juga tidak nyambung misalnya. Juga dalam ilustrasi, baik itu komik atau ilustrasi untuk cerpen juga harus nyambung. Intinya saya harus mendalami dulu, melakukan riset, membaca berbagai literasi, itu yang menguatkan karya-karya saya, baik membuat karya seni tiga dimensi, karya seni panggung, dekorasi panggung, sampai karya seni rupa. Di seni rupa sendiri, saya selalu mengawali dengan riset. Jadi ketika saya mendapat suatu ide, sejauh mana saya menguasai ide itu. Kalau saya belum mendalami, saya harus mendalami dengan studi, ya, membaca berbagai literasi, nonton film mungkin, atau bahkan interview sejumlah narasumber yang memang ada relasi atau tahu tentang latar belakang dari konsep karya saya. Apalagi karya-karya yang lahir dari ajaran para nabi, agamawan, itu tentunya saya harus menguasai betul. Jangan sampai nanti sudah menjadi karya seni, tetapi saya tidak punya alasan atau argumentasi yang kuat. Ini membahayakan buat saya pribadi. Jadi dari awal studi berbagai literasi, narasumber, termasuk akhirnya saya merancang apapun dengan desain. Ya, memang saya pernah kuliah desain grafis, juga kuliah seni rupa. Di sana pun juga diajarkan bagaimana ketika kita membuat karya itu harus melalui pendidikan sebelumnya. Di dunia periklanan misalnya, kita membuat suatu iklan atas permintaan klien, kita harus menguasai dan kita harus melakukan riset.
Dalam karya seni pun seperti itu. Terus terang saya bukan melukis on the spot yang hanya memindahkan objek yang kita lihat kemudian dalam kanvas. Karena saya lebih banyak harus melakukan pendalaman penguasaan dari gagasan yang saya kembangkan. Kemudian setelah saya dapat penguatan dari ide itu, kemudian saya membuat apa itu, kemudian baru saya rancang, baru saya membuat beberapa alternatif. Itu pun nanti saya kadang diskusi dengan teman-teman yang saya anggap expert di bidang karya seni rupa misalnya. Di situ saya selalu melakukan pendalaman bagaimana literasi itu penting buat saya. Jadi karya itu nantinya ketika sudah tidak di hadapan saya bisa cerita pandang lebar. Meskipun karya itu tidak di hadapan saya, mungkin ada di seberang pulau atau di seberang negara sana. Tetapi misalnya pemilik karya seni saya itu hanya cerita judulnya ini atau secara visual yang dominan adalah ini, saya bisa secara gamblang menceritakan tentang karya itu. Itu saya bisa lancar karena saya menguasai sebelumnya. Dan karya-karya ini bisa jadi dari satu ide saya bisa melahirkan sejumlah karya dengan seri ya. Ide, konsep, pesan itu sama, tetapi secara visual berbeda-beda. Tetapi tentunya seri tadi juga saya batasi, kira-kira hanya 3, 5 atau bahkan 11. Jadi artinya karya ini tetap akan bicara karena karya-karya seni yang sudah keluar dari studio atau galeri saya itu selalu selain sertifikat itu ada narasi atau deskripsi dari karya. Jadi para pemilik karya seni saya nantinya akan mewariskan pada mungkin anak-anaknya atau cucunya. Jadi karya ini tetap langgeng. Jadi saya berharap pada masa depan nantinya, entah itu ratusan atau ribuan tahun yang lalu, proses kreasi ide itu tetap seperti yang saya inginkan, meskipun hak setiap orang untuk menginterpretasi sebuah karya. Jadi paling tidak dari proses kreasi, eksekusi, bahkan sampai nanti karya itu adanya di mana, itu saya sudah biasakan selalu dokumentasikan. Tidak hanya soal karya, termasuk misalnya nilai, namanya invoice, kwitansi, itu saya juga buat. Pembeli saya mungkin 20 tahun yang lalu mau ngecek harganya dulu berapa, saya masih punya. Jadi ini adalah yang saya tradisikan sikap ini buat saya. Jadi kedepannya supaya juga memudahkan dalam melacak jejak saya. Saya juga belajar dari para pendahulu, para maestro dunia yang juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak merumitkan generasi di masa depan, itu adalah cara kerja saya. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kalau Pak Dedi mengatakan berkarya itu tidak sekedar memindahkan barang benda ke kanvas atau dalam sesuatu yang seni, tapi perlu ada riset, penguasaan, jadi pemahaman, karena juga dokumentasi supaya tidak menyulitkan. Jadi karya ini bukan hanya milik seniman dan Tuhan, tetapi juga publik pun bisa mempelajari walaupun dengan interpretasi yang berbeda. Karena karya ini ketika keluar punya otonom yang berbeda, yang bebas untuk diinterpretasi. Nah, tapi apa yang disampaikan Pak Dedi, ingat literasi menjadi sangat penting, terutama riset dan juga menuliskan deskripsi serta dokumentasi. Nah, sekarang kita ke Pak Gatot. Pak Gatot sebagai kartunis, sebagai pelukis, ya Pak Gatot menekuni sejak SMA ya. Beliau ini seringkali jadi juara nih zaman dulu. Waktu masih gondrong, wajahnya kayak muri. Sekarang beda lagi kan gondrong. Nah, Pak Gatot ceritakan pengalamannya bagaimana menjadi seorang karikaturis yang mengikuti media, ditekan oleh deadline atau lain sebagainya, juga pengalamannya belajar seni, juga mengajar kepada beberapa murid di sekolah tentang seni rupa. Monggo Pak Gatot. Terima kasih Pak Kris. Sangat menarik yang tadi diutarakan oleh beberapa teman tadi, yang 3 teman saya ini.
tentang literasi dan proses kreatif ya. Jadi proses kreatif masing-masing seniman itu memang tidak sama, meskipun dalam satu konsep yang berbeda. Nah, saya ini dulu memang senang melihat kartun, Pak. Jadi pernah saya itu masih SMA, ada pameran Pak Yo di Seni Sono, gedung kesenian di Jogja saat itu, yang sebelum dibuka. Ada karya Ito Esdianto, kebetulan orangnya masih ada. Jadi gambarnya begini, ini saya ketawa ngakak sampai pulang aja, kalau pas mandi saya masih ketawa lagi gitu, karena saking lucunya. Jadi idenya begini, seorang dalang wayang kulit, dia bukan melakukan, dia mempertandingkan antara Cakil dengan Janoko. Menurut logika Pak Akom kan Janokonya yang menang. Ternyata ini Janokonya Bapak Blur. Di plaster-plaster pinjol-pinjol. Begitu dalangnya noleh, wajahnya kayak Cakil. Jadi yang menang Cakilnya, ternyata wajahnya dalang, begitu noleh Cakil. Nah itu ide yang menurut saya tidak terpikirkan oleh kartunis lain maupun orang lain. Jadi ide itu menurut saya sangat gila gitu. Nah, untuk menemukan hal-hal seperti itu, gambar humor seperti itu, sindiran, itu tidak gampang. Nah, menurut saya kuncinya adalah satu, kita mau belajar melihat, menganalisa karya orang lain. Misalnya karyanya Mas GM, atau karyanya Mas Ramono, Mas Mikun, atau karyanya Luri, Oliver. Pelan-pelan satu lembar kita belajar. Dari situ kita bisa belajar bagaimana sih ini sudut pandang yang mau disampaikan itu seperti apa, dengan bahasa apa, ya kan? Nah, di Jawa itu sebetulnya ada sanepo. Bahasa sanepo itu sebetulnya karikatur. Iya, sanepo. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu peribahasa. Misalnya besar pasar daripada tiang, itu udah karikatur itu. Atau kata dalam tempurung, itu juga karikatur gitu. Tinggal kita nambah-nambahin aja unsur-unsur yang lain, sehingga itu sebuah kritikan gitu kan. Nah, itu boleh dikatakan gampang tapi juga bisa sulit gitu. Tetapi kalau kita belajar merendah diri dengan mempelajari karya-karya orang lain, itu menurut saya satu masukan yang sangat bagus buat kita sendiri, itu sebagai peluru. Jadi kalau kita mau eksekusi, istilahnya mau maju perang, kita pelurunya sudah banyak gitu loh. Nah, perkara nanti penilaian karya kita itu oleh teman-teman atau orang lain, kita serahkan saja. Kita tidak boleh, saya mau tulis yang paling bagus, saya pelukis yang paling bagus, nggak boleh begitu, ya kan? Jadi saya pikir pembelajaran, belajar menganalisa karya orang lain itu penting. Saya pikir pelukis juga begitu. Kita nggak salah kok, misalnya buka-buka buku Picasso, Henry Matisse, Paul Klee, itu membuat kita menjadi semangat, pancingan. Kita harus dipancing, Pak. Kunci menjaga spirit, menjaga konsistensi dalam berkarya itu tidak mudah menurut saya. Ada penyakit yang namanya malas, itu kalau kita memang sudah malas ya melawannya susah. Ya saya pikir itu ya kuncinya, konsistensi, mau belajar diri, bagaimana nanti pesan yang mau kita sampaikan itu menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh audiens, apa yang dipesankan. Nah, karya itu kan sebetulnya kan refleksi dari kreatornya, apapun, mau seni patung, mau seni lukis, mau seni rupa, seni pertunjukan, ya kan? Teater Gandhi, teater Komang, nah itu kan refleksi dari sutradaranya. Nah, bukan pengarang naskah, sutradara. Sutradara itu bisa memiliki naskah yang serius, bisa dipleset-plesetkan oleh sang sutradara, tambahi parodi-parodi lucu. Itulah kuncinya. Kita sebagai kreator, mau pelukis, mau seniman jalan, kita adalah sebagai sutradara sendiri. Nah, saya pikir saya sebagai kartunis ya, saya nggak ada salahnya belajar dari proses kreasinya Mas Pram atau Mas GM, Mas Mikun. Yang penting saya tidak ngekor menciptakan ompasikom persis gitu. Ya kan? Nah, tapi proses kreatif
yang ditampilkan dalam karya-karyanya itu menjadi proses pembelajaran saya untuk saya membuat karya dengan style saya, dengan gaya saya pikir itu bagus. Oh ya, ini luar biasa. Jadi semua ini sudah 4 ini berbeda-beda tapi prinsipnya sama. Tetap belajar, rendah hati, mau belajar dan terus belajar konsisten sehingga kita ini punya ketegaran. Tetap pede, tetapi rendah hati. Dan ini ada satu lagi, sanepo. Sanepo itu perumpamaan atau peribahasa. Ini juga merupakan harus kita itu bukan lagi menghafal, bukan lagi hanya memindahkan, tapi punya imajinasi, menemukan, membuat yang baru. Terpengaruh boleh, tapi tidak mengimpor. Ya. Nah ini terpengaruh karena kita belajar, monggo, tapi ada kebaruan. Sekarang kita gongnya Pak Kamit. Pak Kamit ini gong karena yang pengalaman di jalanan, di lapangan, susah payahnya hidup jadi seniman. Pak Kamit itu mungkin rambutnya mungkin hitam semua, tapi gara-gara milih hidup jadi seniman putih semua. Ini bisa jadi gitu. Moga Pak Kamit. Terima kasih Pak Des. Saya memang berangkat dari hidup di jalan. Jadi berawal kenapa Camit Arang? Jadi kata orang itu yang belum tahu Camit Arang itu katanya terakhir tawang narap. Bukan. Sangat temen. Bukan. Yang benar gini. Tadi saya dulu itu waktu kecil itu kan mau melukis saja belum punya cat. Jadi kadang nabung kurang. Akhirnya kok ada areng. Akhirnya saya pakai areng. Nah, itu sebenarnya kas ke belakang jadi wah kalau dipakai nama ini kayaknya pas gitu. Akhirnya Camit Arang. Kemudian dari arang itu saya dapat duit. Akhirnya saya bisa pijat gitu. Tembok itu. Akhirnya saya belajar terus mencoba bikin kartu lebaran. Akhirnya wah, ternyata seni itu bisa untuk apa istilahnya. Saya dulu juga sekolah juga bayar sendiri ya, tapi memang dari pengalaman itu akhirnya jadi spirit. Jadi memang dulu seni yang penting boleh DC gitu, berawal dari situ. Setelah ada yang menyarankan setelah lebaran kok selesai ya, waktu itu kan saya di Temanggung itu udah nggak dapat duit lagi kan, terus gimana? Kota akhirnya berpikir ada yang mengatakan Jogja gitu. Terus bentuknya itu apa? Terus akhirnya bikin kaca. Nah, saya dari rumah pesen kocok, melukis kocok, terus lari ke Malioboro. Nah, di Malioboro itu lucu lagi, semua kan sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi setiap kaca saya toto dusir. Wah, akhirnya dari ujung tetek sampai alun-alun itu dusir, nggak dapat uang lagi. Cuma saya bawa uang 50.000 itu waktu itu. Cukup murah rumahan, cukup murah. Berpikir dari situ, mungkin akhirnya menjadi putih kan itu Pak. Akhirnya saya dari kenalan pelukis, ada yang menyarankan melukis di lesen aja, nggak pakai tempat gitu. Wih cocok gitu kan. Akhirnya saya mundur. Waktu itu kan kalau di jalan itu kan kayak semacam hukum rimba ya. Jadi ngalah kalau sing luwih sepuh, luwih sing tua, senior gitu. Waktu itu walaupun banyak yang nggak mirip ya istilahnya, wah wani aku gitu. Tapi paling akhir, kenapa? Paling muda istilahnya bukan senior gitu. Akhirnya lama-lama akhirnya ketemu. Kemudian saya bisa belajar dari jalanan pada anak-anak tukang semir. Dari situlah akhirnya timbul kembali lagi rasa cinta. Jadi seni itu ternyata bisa
yang tadinya ganas menjadi istilahnya tumbuh rasa cinta. Nah, itu saya buktikan dengan waktu itu kan Malioboro ada tiga kelompok itu utara, tengah, dan selatan. Waktu itu yang selatan ke utara di stop nggak boleh, yang tengah ke selatan juga nggak boleh. Dari itu mulai dari saya udah mulai kenal teman-teman juga tuh, akhirnya kok iso gitu, bawa iso gabung gitu. Akhirnya kita bikin proposal di PT Vanderbook, akhirnya muncul itu waktu itu tahun 98. Itu spontanitas Malioboro namanya. Wah, itu waktu itu bikin bannernya aja lukis sendiri, jadi 6 template itu jadi kaca. Nah, itu semangat-semangatnya, walaupun patungan waktu itu kan belum ada yang mendanai kan, akhirnya patungan. Akhirnya alhamdulillah dari utara, tengah, selatan itu pada kenal. Akhirnya dari situlah awal cinta itu ada. Terus yang selatan bisa melukis ke utara, yang utara seharusnya ada yang kekurangan melukis itu bisa ini menyatu. Akhirnya itu terbukti bahwa seni itu bisa menyatukan. Nah, itu terbukti lagi setelah saya pengalaman-pengalaman diajak Pak Bowo. Waktu itu kan Pak Bowo sebagai Kalapa senior, nah itu saya bisa ke Wirogunan, ke mana Pondok Bambu, terus sampai ketemu yang sekarang lagi viral Cengkeh ya. Cengkeh saya di Nusa Kambangan pernah saya lukis bisa berbalukan, padahal naik orang kan ngeri gitu. Lihat Cengkeh gitu. Anak buahnya sangar-sangar itu. Pak Bowo Nariwono. Ya, betul. Nah, itu kok bisa gitu. Ya itu karena cinta seni gitu. Seni harus dicintai. Semua itu harus dimulai dari rasa cinta. Seni ini peradaban. Tadi juga ceritakan pengalaman. Nah, ini saya nyambung Pak Kamit. Pak Bowo Nariwono itu mengajak saya untuk membuat semacam seni orang tahanan, prisoner art. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa kembangkan. Nanti ini baru cerita masih COVID, tapi nanti ini ide ini luar biasa. Jadi Pak Kamit juga menceritakan tak kenal maka tak sayang. Ini ada cerita. Ada seorang pemain biola turun dari stasiun, turun kereta api di stasiun, dia main, dia hanya dapat sekitar 150.000. Bagus luar biasa. Malamnya dia main di hall, kira-kira isinya 1.500 orang habis. Padahal tiket paling murah 150 euro. Siapa orang itu adalah Niccolò Paganini. Dia pemain biola paling top. Jadi artinya mengenal seni ini harus mulai dicintai. Belajar literasi, mau mengembangkan diri, tidak patah arang. Ya, patah arang. Bukan calon arang ini ya, bukan calon arang, tapi tidak patah arang. Harus berani gigih supaya gagah, harus juga tahan batik untuk bisa menjadi bintang. Saya kira beliau-beliau ini adalah pahlawan-pahlawan peradaban. Ini juga pejuang kemanusiaan, karena seni merupakan ikon peradaban, dan seni ini memang harus dicintai, harus dipelajari, harus ditumbuh kembangkan, dan harus diregenerasi. Ini beliau-beliau ini sudah punya banyak pengalaman dan sudah menurunkan dan mentransformasi. Saya kira itu. Terima kasih di Kongko Seni, kita konsen Kongko Cerita Seni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.